Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia? Pagi hari ini kami buka dengan berita kepolisian Polres Salatiga membubarkan aksi balap liar yang membahayakan warga dan pengendara lain. Ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Cebongan, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Balap liar ini memang sudah sering digelar dan tentunya aksi ini meresahkan warga. Jadi Anda lihat tadi adalah aksi dari petugas Satlantas Polres Salatiga yang mengamankan sejumlah pengendara sepeda motor ya. Dugaannya hendak melakukan balap liar nih di sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Salatiga. Beberapa petugas tampak langsung memeluk para pemuda dari belakang, bukan dengan ancaman ataupun teriakan, namun dengan senyuman. Jadi memang lebih humanis begitu ya. Jadi banyak aksi yang sebenarnya membahayakan dari anak muda ini membuat resah warga Cebongan. Lantaran kerap melakukan aksi balap liar, semua pengendara yang kedapatan tidak menggunakan kelengkapan langsung ditilang di tempat. Sementara anak muda yang sudah berkumpul di tepi jalan juga kemudian dibubarkan oleh polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi sebelumnya kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda pemirsa. Salah satunya ada dua kelompok supporter yang terlibat bentrok dalam turnamen sepak bola Bupati Cup, tepatnya di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ya, tentunya ajang yang seharusnya menjadi pesta olahraga ini berubah menjadi ricuh. Inilah kalau dalam sepak bola ada tinju. Gimana tuh konsepnya? Kalau ini sepak bola apa tinju nih? Tidak ada sepak bola. Tapi kalau di sepak bola ada olahraga tinju. Ya salah satunya ini adalah bentrok di mana sepak bola Bupati Cup antar desa se-Kabupaten Halmahera Selatan di gelanggang olahraga Desa Tuokona, Kecamatan Bacan Selatan pada Minggu sore. Ini tiba-tiba saja berubah menjadi kericuhan. Dua kelompok supporter dari Babang FC dan Kupal FC terlibat bentrok di tengah lapangan ketika babak kedua dimulai. Saat sejumlah supporter Babang FC mulai memasuki area lapangan, aksi ini memicu reaksi balasan dari pendukung Kupal FC sehingga akhirnya bentrok kedua supporter tak terhindarkan. Pertandingan sebenarnya berjalan aman-aman saja nih pemirsa di babak pertama dengan skor imbang 0-0. Namun ternyata di babak kedua kontak fisik antar pemain Kupal FC dan Babang FC kemudian memicu emosi penonton. Hanya dalam waktu singkat ratusan supporter dari kedua tim turun ke lapangan dan terlibat saling serang. Itu dia, pokoknya kalau udah supporter turun ke lapangan, udah itu ricuh tuh biasanya. Harusnya, ini yang bikin kita sedih ya, padahal kan sepak bola kan pemersatu bangsa. Olahraga yang dijunjung tinggi adalah sportivitas, begitu ya. Sepakat. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, situasi di rumah bandar narkoba di Sarolangun. Ini mendadak ricuh saat keluarga dengan emosi menghadang penangkapan bandar narkoba. Begitu dramatisnya perjuangan petugas untuk menegakkan hukum di tengah ancaman kekerasan. Ya, ini salah satu contohnya ya, penggerebekan berawal dari laporan warga karena rumah pelaku kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Petugas pun mendatangi lokasi dan kemudian betul sekali menemukan pelaku beserta barang bukti narkoba yang dikemas dalam paket kecil. Penggerebekan berlangsung dramatis karena keluarga menolak pelaku diamankan petugas.
Situasi di rumah pelaku memang bahkan sempat semakin ricuh begitu ya, membuat pelaku berhasil melarikan diri sesaat. Bahkan satu anggota polisi terluka akibat pukulan di kepala saat hendak membawa tersangka ke dalam mobil. Kini saat ini tim Satres Narkoba bekerjasama dengan Satreskrim Polres Sarolanggun akan terus memburu para pelaku. Jangan lapor baik, laku penangkapan. Ya, Dek, ya. Enggak, Bang, saya nak nanya nak. Alah, sudah. Yang melapor siapa? Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, di Gunung Semeru yang hingga saat ini statusnya kan masih waspada atau berada di level 2 ini terpantau mengalami erupsi berupa letusan, juga disertai guguran lava pijar sejauh 1.500 meter ke arah Curah Kobokan pada Minggu malam, meskipun jarak luncur relatif aman dari pemukiman. Yang kita saksikan ini pemirsa adalah detik-detik terjadinya erupsi berupa letusan asap yang disertai guguran lava pijar Gunung Semeru. Ini berhasil terekam kamera pemantau BPBD yang dipasang di pos pantau Curah Kobokan, Desa Sumpit, Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Secara visual, terpantau beberapa kali memang letusan asap ini setinggi 500 hingga 1.000 meter di atas puncak kawah. Sementara guguran lava pijar terpantau mengarah ke sisi tenggara atau Curah Kobokan dengan jarak luncur kurang lebih sejauh 1.500 meter dari bukaan kawah. Hingga saat ini Gunung Semeru masih berstatus waspada atau level 2 dengan rekomendasi larangan warga melalui aktivitas pada radius 8 km di sektor tenggara bukaan kawah. Kita ke berita lainnya pemirsa, ternyata cuaca buruk juga masih melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya ini hujan lebat yang terjadi sepanjang sore hingga malam mengakibatkan genangan banjir di Jalan Raya Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah kembali meninggi. Karena akibatnya kalau kita lihat kondisi seperti ini kan tentu membuat kendaraan yang melintas gitu ya langsung harus memperlambat kecepatan mereka, bahkan kondisinya jadi padat merayap gitu ya. Nah, dari pantauan CCTV yang Anda saksikan tadi pemirsa, pada Minggu malam tepatnya ya ini ya kejadiannya, kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pantura Demak KM 9 di Sayung ini terlihat padat merayap. Kalau dilihat ketinggian air ini bisa mencapai sekitar kurang lebih setengah meter lah ya, yang tentunya membuat para pengendara harus hati-hati nih saat melintas, gak boleh ngebut gitu ya. Apalagi kan yang melintas kan kendaraan-kendaraan besar tuh. Bahaya nih kalau ada motor lewat gitu, aduh. Nyelup tahu-tahu hilang. Jadi sejumlah kendaraan bahkan harus menghentikan laju kendaraan mereka beberapa saat karena padatnya kendaraan yang melintas. Turunnya hujan lebat sejak ke sore hingga Minggu malam mengakibatkan genangan air kembali meninggi. Selain curah hujan tinggi, banjir di Jalan Raya Sayung Demak ini juga tentunya mengakibatkan kiriman banjir rob atau air laut pasang pun juga turut meninggi. Pemerintah Kabupaten Demak telah menggerahkan pompa-pompa penyedot air untuk bisa mengurangi sebenarnya volume genangan-genangan banjir di sejumlah wilayah di kawasan Sayung Demak. Tapi pendangkalan sungai belum berfungsi, kolam retensi juga belum berfungsi maksimal. Ini menjadi salah satu tudingan sebagai penyebab bertahannya genangan di kawasan Sayung ini. Gak hanya di kawasan Demak, Jawa Tengah, karena kalau kita lihat cuaca yang hujannya cukup ekstrim gitu ya, tidak hanya di kawasan Jawa Tengah saja, tapi juga terjadi di kawasan Banten. Tepatnya ini banjir setinggi 80 cm merendam ratusan rumah di perumahan Taman Nasri, Kota Tangerang, Banten, yang tentunya aktivitas warga jadi lumpuh di sana. Bagaimana tidak lumpuh, Ayah dan pemirsa, kita lihat banjir ini kalau kita saksikan bersama-sama ketinggiannya lumayan tinggi, kisarannya sekitar 50 hingga 60 cm begitu ya. Di mana ratusan rumah di perumahan Taman Nasri, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten pada Minggu petang terendam banjir. Betul saja, ini terjadi di ketinggian antara 50 hingga 80 cm. Banjir tersebut disebabkan oleh penyempitan aliran drainase yang tak dapat menampung curah air hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Kota Tangerang lebih dari 2 jam. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang dapat turun untuk meninjau dan melakukan perbaikan agar wilayah tersebut tak terendam banjir. Karena akibat terendam banjir ini aktivitas dan perekonomian warga juga terganggu.
Tidak lengkap rasanya kalau awal pekan kita tidak lihat bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini karena biasanya di sejumlah titik juga sudah mulai terjadi kepadatan. Langsung saja kita sapa ada rekan kami Bribtu Eklesia yang akan mengabarkan bagaimana situasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Silakan Bribtu Eklesia. Silakan. Baik, terima kasih Philip dan Maria. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari ETMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Fatmawati, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari Senin ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Ragunan ataupun Pasar Minggu yang arah Lebak Bulus maupun Pondok Indah tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Dapat kita lihat bersama terjadi ketersendatan di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Pondok Labu yang akan menuju ke arah Haji Nawi juga tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini, tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini tetap patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa dikarenakan di kawasan ini juga sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1/24 jam terjadi 192 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 28 orang luka berat, dan 270 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Philip dan juga Maria. Silakan. Oke, terima kasih Bribtu Eklesia melaporkan langsung dari kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Para perayap di sana ya, seperti kalau kita lihat juga gelaran konferensi tingkat tinggi ke-47 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ini resmi dibuka pada tanggal 26 Oktober atau minggu kemarin. Kita akan simak seperti apa gelarannya tersebut usai jeda ya, sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menghadiri penyelenggaraan pertemuan puncak yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center KLCC dan dihadiri seluruh pemimpin negara ASEAN. KTT ke-47 ASEAN akan berlangsung hingga 28 Oktober 2025 mendatang dengan mengangkat tema Forging a Resilient and Inclusive Future Together, membentuk masa depan yang tangguh dan inklusif bersama. Pada gelaran KTT kali ini, Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao hadir pertama kalinya sebagai anggota resmi ASEAN. Selain para pemimpin ASEAN, sejumlah pemimpin dunia juga hadir dalam KTT ke-47 ASEAN, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, PM China Li Qiang. Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 juga mengundang tamu kehormatan diantaranya Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, juga Presiden Dewan Eropa, Direktur Pelaksana IMF, dan Presiden Bank Dunia.
Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini melempar pujian, bahkan kalau bisa dibilang sekaligus turut menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perannya dalam mendukung upaya perdamaian tentunya di kawasan Timur Tengah. Ya, pujian Trump ini disampaikan dalam pidatonya pada KTT ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. As my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, pemerintah secara resmi melegalkan umroh mandiri. Umat Islam di tanah air kini memiliki alternatif lain untuk menunaikan ibadah umroh di tanah suci. Ya, pertanyaannya, apakah legalisasi umroh mandiri ini merupakan angin segar bagi masyarakat? Pemerintah Indonesia kini melegalkan umroh mandiri. Ini berarti umat Islam di tanah air bisa menunaikan ibadah umroh tanpa melalui biro-biro perjalanan resmi. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan, pelegalan umroh mandiri ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi baru pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Dhanil menambahkan, dengan melegalkan umroh mandiri, pemerintah berupaya melindungi jemaah yang menunaikan ibadah umroh di tanah suci. Nantinya untuk menunaikan ibadah umroh mandiri, jemaah akan mendaftar melalui sistem nusuk yang telah terintegrasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Jemaah umroh mandiri ketika mereka dilegalkan dalam undang-undang, ketika mereka berangkat ke Saudi Arabia secara otomatis mereka terlindungi oleh negara, peran Kementerian Haji dan Umroh, peran Kementerian Luar Negeri, peran para atase itu semuanya secara otomatis punya tanggung jawab terhadap perlindungan terhadap mereka. Bagaimana dengan mekanismenya? Mekanismenya akhirnya nanti di masa yang akan datang terkait dengan haji mandiri ini mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia. Wamen Haji dan Umroh juga menegaskan pemerintah tetap melindungi ekosistem ekonomi umroh dan berharap pelaku usaha perjalanan ibadah tidak khawatir akan legalisasi umroh mandiri. Perlindungan ekosistem ekonomi haji misalnya dikhawatirkan oleh para travel, kemudian travel mereka bisa mati, bisa bangkrut gara-gara makin banyak yang melakukan jamaah umroh mandiri. Kita akan memastikan tidak boleh ada moral hazard, artinya di luar perusahaan travel itu tidak boleh menghimpun para calon-calon umroh untuk berangkat ke Saudi Arabia. Kalau ada orang yang menghimpun orang-orang yang melakukan umroh mandiri dengan dalih seolah-olah travel atau seolah-olah PPIU, itu tentu melanggar hukum dan kita ingin memastikan perlindungan terhadap usaha-usaha travel yang legal, tapi juga kita memberikan ruang legalitas untuk umroh mandiri. Dhanil pun memastikan pemerintah akan terus menjaga keberlangsungan pelaku usaha perjalanan ibadah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Majalengka, Jawa Barat ini berhasil mengamankan pelaku pembunuhan seorang bocah di dalam toilet sebuah masjid. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.
Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini bukannya bertaubat ya, seperti Filipus Yonasson nih. Kok tobatnya ke sini? Wah. Bukannya bertobat, justru malah mengulangi kesalahan yang sama, ya kan? Ini seorang pria residivis kasus pencurian sepeda motor. Ini kemudian kembali melakukan aksinya dan juga mendekam di balik jeruji setelah diringkus oleh Polsek Ketabalan Rea di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, gerak-gerik pelaku memang sudah dipantau oleh petugas saat akan melancarkan aksinya di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Perintis 4. Pelaku kemudian langsung diamankan ke mobil polisi guna menghindari amukan warga. Dan dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku telah berulang kali beraksi di wilayah Kecamatan Tamalan Rea dengan menargetkan motor mahasiswi yang terparkir di rumah kos yang sepi. Pelaku kemudian nekat melakukan pencurian untuk membayar hutang sebesar 10 juta rupiah yang digunakan untuk judi sabung ayam. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa motor dan kunci letter T. Motor curian ada 2 yang belum sempat dijual dan 1 unit motor yang digunakan pelaku ketika beraksi. Nama siapa? Sendiri atau ada temanmu? Ketimbang untuk judi sabung ayam, lebih baik ayamnya digoreng untuk usaha. Nah, dapatan juga cuan. Tuh bener nih kalau kayak begini nih. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Seorang staf desa digerebek oleh istri sahnya saat diduga selingkuh dengan wanita lain di dalam rumahnya di wilayah Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, Maria Segaf, biasanya aksi-aksi seperti ini berawal dari pengecekan handphone suami. Nah, Jadi, makanya pilih jangan kalau terlalu sering untuk mengecek handphone suami. Kok ya. gitu loh, makanya jangan terlalu sering berbuat tindakan yang amoral, Philip. Gitu konsepnya. Karena saat digerebek, ini pelaku memang sempat cekcok dengan sang istri sah ya. Pertengkaran antara keduanya membuat warga sekitar tentunya ramai berdatangan seperti Anda lihat. Tak lama kemudian, polisi menerima laporan dari warga dan langsung datang ke lokasi dan mengamankan pelaku bersama dengan sang wanita. Rame ya kalau ada kayak begini tuh. Sementara itu menurut Kepala Lingkungan setempat, pelaku digerebek oleh istrinya saat sedang berduaan di dalam rumah. Sementara petugas PPA Satreskrim Polres Goa masih menyelidiki dugaan perselingkuhan tersebut. Kini kedua pasangan selingkuh ini masih menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang pria tewas dianiaya adik iparnya sendiri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Informasinya ini usai terlibat adu mulut sebelumnya, Philip. Beginilah kondisi Bayu Satrio, pria berusia 39 tahun yang tewas mengenaskan di tangan Arif Rahman yang merupakan adik iparnya sendiri. Korban dan pelaku tinggal serumah di Jalan Rawa Bambu 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ini sebelumnya terlibat cekcok akibat korban menegur pelaku merokok di dalam kamar. Tak terima ditegur, pelaku pun tersolot emosi hingga mengambil palu besi dan menghantamkannya ke kepala korban hingga membuat korban bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Beruntung warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan langsung meringkus pelaku usai mendengar jeritan dari istri korban. Warga pun langsung membawa pelaku ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kita beralih ke wilayah lainnya, pemirsa. Satreskrim Polres Majalengka, Jawa Barat berhasil mengamankan pelaku pembunuhan seorang bocah yang dilakukan di dalam toilet sebuah masjid. Jadi video amatir yang Anda saksikan ini adalah video detik-detik saat polisi mengamankan pelaku aksi pembunuhan anak di dalam toilet masjid di Desa Sadasari ya di Kabupaten Majalengka. Pelaku ini diamankan di sebuah ruko penjualan es krim tepatnya di Kota Majalengka yang merupakan tempatnya bekerja. Sebelumnya kita tahu betul sempat viral ramai di media sosial sesosok mayat anak laki-laki ditemukan di dalam toilet masjid di kantor Desa Sadasari di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Penemuan mayat ini memang sempat menggemparkan warga sekitar ya. Dan juga polisi telah langsung mengevakuasi mayat tersebut ke rumah sakit serta melakukan olah TKP. Dalam hal ini kita tentu ingin tahu apa sebenarnya motif dari pembunuhan tersebut.
Oke, kita coba ajak Anda untuk mendalami kasus ini bersama dengan Kasat Reskrim Polres Majalengka, ada AKP Udianto. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Philip dan Mbak Maria. Iya, ini pelaku sudah diamankan. Apa motif dari perbuatan pelaku hingga menewaskan anak usia 11 tahun ini Pak Kasat? Baik, perlu kami sampaikan bahwa motifnya atau kronologisnya bahwa pelaku ini mempunyai perilaku menyimpang pada saat di depan halaman masjid bertemu dengan anak korban, lalu menanyakan toilet atau WC masjid. Kemudian pelaku diantar oleh anak korban sampai ke toilet masjid. Kemudian setelah diajak ke dalam toilet masjid, kemudian anak pelaku ini diturunkan celananya sehingga anak korban ini berontak. Kemudian setelah berontak, si pelaku mencekik leher, kemudian berontak lari ke luar kamar mandi, kemudian didorong kepalanya membentur ke tembok, lalu ditarik kembali lehernya ke dalam toilet tersebut, dan kemudian anak korban kejang-kejang dan dimasukkan ke dalam bak kamar mandi dan kemudian ditinggalkan oleh tersangka. Demikian. Baik, Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, apakah kemudian ini aksi yang dilakukan oleh pelaku ini baru pertama kali atau sebelumnya juga sudah pernah dilakukan oleh pelaku? Baik, kami jelaskan bahwa pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Oke. Oke, tapi antara pelaku dan juga korban ini sebenarnya saling mengenal tidak sih Pak? Kan karena berada di area yang sama ya? Bahwa pelaku dan anak korban ini tidak saling kenal, hanya kebetulan sewaktu bertemu di halaman masjid Desa Sadasari, Kecamatan Margapura. Iming-iming apa Pak Kasat yang kemudian dibujuk oleh pelaku agar mengajak korban menuju ke toilet masjid tersebut? Pada saat kejadian tersebut memang tidak dilakukan iming-iming, hanya tersangka ini mengajak anak korban untuk ditunjukkan ke toilet WC Masjid Al-Kaabah Desa Sadasari. Baik, apakah dari keterangan orang tua korban juga aktivitas dari korban ini memang sering ke masjid di sana atau seperti apa Pak Kasat? Kebetulan domisili anak korban ini tidak jauh dari masjid, sehingga di waktu sore atau di waktu libur anak korban itu sering bermain sepeda di halaman masjid. Oke, jadi memang pada saat korban menuju ke masjid juga tidak ada yang curiga begitu ya. Tapi yang membuat penasaran Pak, latar belakang dari pelaku ini seperti apa sih? Apakah kemudian memiliki keluarga, latar belakang profesinya seperti apa? Untuk latar belakangnya memang pelaku ini belum menikah, namun demikian mempunyai kelainan menyimpang. Demikian. Nah, kelainan menyimpang ini seperti apa Pak? Karena ini juga yang beredar di sejumlah media ya, pelaku memiliki kelainan menyimpang. Seperti apa? Kelainan menyimpang seksual. Oke. Mungkin konstruksi hukum yang akan dikenakan seperti apa Pak Kasat? Baik, untuk tersangka ini kami kenakan pasal 80 ayat 3, Jo pasal 76C, dan atau pasal 82 Jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan atau pembunuhan pasal 338 KUHP. Ancamannya tinggi-tingginya 15 tahun dan atau seumur hidup. Demikian. Baik, terima kasih AKP Udianto selaku Kasat Reskrim Polres Majalengka telah bergabung bersama kami di Terima kasih Pak Kasat, selamat pagi. Terima kasih. Ini pelaku sudah diamankan oleh polisi dan bahkan juga menjalani hukuman agar warga setempat juga tidak resah dan semoga keluarga korban diberikan ketabahan ya. Sekali. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Kami akan hadirkan dialog proses restrukturisasi utang kereta cepat dalam proses negosiasi di mana tenor utang yang semulanya 40 tahun ini menjadi 60 tahun. Sesaat lagi.
persoalan utang kereta cepat agaknya mulai menemukan titik terang. Danantara memilih proses restrukturisasi utang jadi jalan keluar utang yang berat dari kereta cepat. Dalam proses negosiasi itu, tenor utang kereta cepat yang semula 40 tahun menjadi 60 tahun. Pembahasan negosiasi dilakukan tim Danantara bersama PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Proses negosiasi masih belum menemukan titik terang terkait persoalan suku bunga dan mata uang yang akan disepakati. Proses ini membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sedikit lega. Sejak awal, Purbaya memang menolak utang kereta cepat jadi beban APBN. Purbaya menilai proses tersebut sebaiknya diselesaikan secara bisnis to bisnis antara pihak yang terlibat langsung. WUS sendiri merupakan proyek ikonik di era Presiden Joko Widodo yang memulai proses pembangunannya sejak 2015 silam lewat skema bisnis to bisnis dengan pinjaman dari China Development Bank. Meskipun sempat menuai kontroversi karena pembengkakan biaya, WUS kini telah melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi pada 2023. Tim TV One mengabarkan. Saya nggak ikut kan, top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus, top. Sebelum saya membahas lebih dalam terkait hutang piutang yang kini ramai dibicarakan Maria Segaf, saya mau nanya dulu ke Maria Segaf. Maria Segaf, kalau ke Bandung enak nggak? Udah pernah nyobain dulu? Oh, saya beberapa kali ke Bandung karena naiknya WUS. Karena waktunya kan lebih cepat tuh, ya kan. Walaupun harga biayanya agak lumayan agak mahal ya. Cuman kan kalau demi waktu ya mungkin worth it lah ya untuk kami gitu kan. Itu dia, karena kemudian kan yang sekarang ramai diperbincangkan bahwa hutang dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini kemudian ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat begitu, Aya? Iya, kalau kemudian dari segi idenya sih kita sepakat semua ya bahwa ini teknologi dalam sistem perhubungan yang mungkin membawa hal baik lah untuk kita semua gitu kan, terutama pada saat masa pemerintahan Pak Jokowi gitu. Tapi bagaimana sebenarnya awal mula ada ide ini dari segi perencanaan, dari segi pembiayaannya? Itu dia. Mengapa sekarang tiba-tiba kok kayak dapat surprise gitu ya? Biayanya membengkak bahkan berkali-kali lipat. Kita coba akan hadirkan langsung dan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami ada Bung Freddy Damanik, Waketum Projo. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Tidak aja ijazah hari ini. Kita bicara kereta cepat begitu. Oke, sudah hadir juga ada Mas Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Mas Agus. Selamat pagi. Pagi. Nah ini Mas Agus nih yang dulu juga beberapa kali sempat menyampaikan terkait dengan isu WUS. Dan sekarang kita tahu bersama Bang, bahkan akhirnya ide restrukturisasi harus diambil. Sebenarnya apa sih yang salah, Mas Agus? Ya ini kan sebetulnya proyek zaman Pak SBY ya, ditandatangani perjanjian dengan Jepang itu. Baru kemudian Pak Jokowi yang mengeksekusi. Ya yang salah sebetulnya tadi perpindahan, kan tata kelola perpindahan dari Jepang ke Cina itu kan di Jepang kasihnya kan beberapa proyek di situ, salah satu kereta cepat. Nah di situ lalu dianalisa ulang. Nah analisa ulangnya itulah yang tidak pas dengan yang pertama. Sehingga muncul perbedaan bunga, muncul beda stasiun, muncul beda target penumpangnya, muncul beda hal-hal lain yang terkait dengan itu saja. Kalau mau teknologi baru, modern iya. Tetapi jangan lupa tidak ada alih teknologi di semua teknologi di seluruh dunia. Yang ada kita harus mencuri. Kalau dia bilang alih teknologi itu, saya tidak percaya itu, saya. Nah perubahan itu apakah kemudian yang juga mengikuti bahwa perubahan anggaran dari Jepang yang mungkin saja lebih murah kemudian ke Cina yang lebih mahal atau seperti apa melihatnya? Ya itu tentu karena dihitung ulang kan, tadinya 0,1% menjadi 2%. Itu ada beberapa variabel yang tidak dihitung ulang oleh penghitungnya. Nah itu muncul di situ atau apa, kita nggak tahu. Makanya di beberapa kesempatan saya katakan coba tolong buka semua dokumen awal negosiasi dengan Cina sampai hari ini. Itu kelihatan, sehingga cost overrun itu biasa, cuman persoalannya apa penyebabnya, itu saja. Ya kan karena kan itu dia, kalau bisa proposal Jepang kan semua beban dibebankan kepada negara. Ya memang karena G2G, kan loan kan G2G. Kalau ini B2B tetapi akhirnya ada kepres bahwa ini dijamin oleh PBN, itu yang jadi masalah Pak Menteri Keuangan. Terlalu agresifkah tindakan itu dipilih pada saat itu? Iya.
Karena kita memang, kan salah satu tidak setujuan saya dengan Menteri Perhubungan itu adalah soal mahalnya biaya dari mana. Kan katanya Nawacita akhirnya harus di luar Jawa. Iya kan? Kenapa di Jawa lagi gitu? Itu saja. Dan penjelasan itu tidak ada lalu dibangun. Dan saya sebagai warga negara sudah menyampaikan. Dan sudah kalau dibuka Google banyak sekali. Makanya sekarang dipanggil lagi saya sebenarnya ada bosan gitu ya karena sudah ngomong. Tapi kalaupun dibilang ambisi artinya kan ini kan masyarakat juga ikut menikmati. Oh jelas. Kan apresiasi dari masyarakat bahwa sekarang ke Jakarta Bandung sudah. Iya, tetapi tidak semua masyarakat kan kapasitas masih di bawah target. Ya, katakan oke nanti 10 tahun nggak masalah. Tapi sekali lagi saya sudah ingatkan waktu itu kereta api di dunia tidak ada yang untung. Semua disubsidi. Ya kan? Nah itu siapkah kita? Kan ngapain pakai kereta cepat yang begitu karena Jakarta Surabaya sekarang pun bisa kurang dari 8 jam misalnya. Tentu itu bisa Jakarta Bandung itu pakai Parahyangan pernah 2,5 jam. Tentu dengan tambahan berapa triliun saja yang sedikit, Jakarta Bandung bisa mungkin 1 jam. Nah itu yang hal-hal yang waktu itu kita tanyakan. Tapi ya ambil itu ya sudah karena kan Pak Presiden bilang saya ditawari oleh Xi Jinping setelah enak sama-sama naik kereta, saya mau. Saya bilang, lo kan dari Jepang sudah ada, itu terlalu lama, terlalu rumit. Memang kita bekerja dengan Jepang itu awalnya itu sulit sekali. Lihat MRT, tapi begitu jalan sudah masalah. Kalau Cina kebalikannya ini. Nah, dan tapi kan nasi sudah menjadi bubur lah saat ya sudah enjoy saja. Nah bagaimana saya senang, karena gini, kalau restrukturisasi itu sudah pasti hanya narik aja. Bukan suatu keberhasilan di seluruh dunia namanya restrukturisasi utang ya narik aja. Nah, menarik juga kalau kita bahas soal restrukturisasi utang, tapi kita tahan dulu ini karena kalau kita lihat nih komentar-komentar netizen gitu ya, Mas Agus, Bung Freddy, ngeri-ngeri dari mulai ada yang julid sampai sarkas semuanya ada tuh. Sampai ada yang menampilkan hitung-hitungan, nggak ada yang masuk tuh hitung-hitungannya pembayaran utangnya. Betul, bagaimana kemudian kan kalau kita lihat Bang Freddy bahwa sebenarnya kan kereta cepat ini kan awalnya tentunya melalui perencanaan, disetujui. Tapi kok ramainya sekarang? Kenapa tuh Bang? Bahkan sampai nama Pak Jokowi disangkut pautin katanya pembangunan Lens Bridge di Arab Saudi ya itu panjangnya pada kereta jauh lebih panjang. Betul, 1.500 km. Biayanya cuma 100. Itu tidak apple to apple. Di sana tanahnya gratis. Jadi jangan dibandingkan gitu. Oke. Itu dia. Tapi gara-gara itu kemudian nama Pak Jokowi bahkan disangkut pautin, Mas Freddy. Ada yang bilang, ini jangan-jangan ada dugaan markup nih. Waduh, kok ngeri betul. Iya. Jadi saya selalu mengatakan, ya di mana di berbagai media saya selalu mengatakan kalau konteksnya memang menyerang Pak Jokowi, isu apapun pasti dipakai. Apapun itu, mulai isu paling pribadi kita semua tahu lah, sampai isu kinerja zaman pemerintahnya termasuk UUS ini. Jadi bukan hal yang aneh lah. Kalau dalam politik itu memang pasti akan dilakukan terus sampai Pak Jokowi masih relevan di dalam perpolitikan kita. Kecuali beliau sudah tidak relevan lagi, diem aja, pasti isunya hilang. Itu udah akan seperti itu kan. Itu. Nah kemudian kalau bicara UUS ini, ya tadi juga kan sebetulnya kita udah jujur mengakui ya. Jadi memang kalau menurut kami UUS ini bukan beban, tetapi adalah bukti bahwa mimpi besar bangsa ini ya bisa diwujudkan tanpa membebani rakyat. Tapi mimpinya biaya besar sekali ya Bang? Ya kan tadi hitung-hitungannya sudah disampaikan ya, sudah banyak pihak. Saya tidak paham secara teknis ya, hitungannya besar, tetapi restrukturisasi itu dalam bisnis itu biasa lah ya. Ya itu biasa, menurut saya bukan hanya tarik mundur tahunnya saja kalau bicara restrukturisasi itu, tetapi bunga juga ya, termasuk katanya sedang dinegosiasikan itu currency-nya ya, mata uangnya, yang ini juga yang tenornya ini yang pengaruh besar. Tetapi mari kita lihat secara jujur bahwa coba bayangkan ya, jadi UUS ini bukan proyek mercusuar loh, tapi ini mercusuarnya dari proyek-proyek bangsa lain. Bayangin, mercusuarnya dari proyek-proyek bangsa lain. Tapi di era Pak Jokowi kemudian bisa ini dieksekusi cepat, begitu loh. Meskipun dianggap terlalu agresif perencanaannya, terlalu bisa aja, semua juga bisa, apapun bisa dikatakan. Tapi betul nggak menurut Anda? Kalau saya tidak, memang kita harus butuh lompatan itu, lompatan peradaban ini luar biasa loh.
Jadi oke, banyak ada permasalahan. Ini apa namanya pembelajaran yang harus kita terima ya. Mudah-mudahan ya ada rencana membangun ke depan. Ya ini menjadi pembelajaran penting. Saya sepakat 100%. Siapapun kalau ada memang di sini keterlibatan korupsi, ada bukti-bukti, saya sepakat siapapun itu kita usut bersama. Aduh, nih. Ya diproses secara nggak masalah di era Pak Jokowi, di era siapapun kalau bicara korupsi kita harus dorong bahwa ini harus memang diungkap seungkap-ungkapnya begitu loh, segamblang-gamblangnya. Jadi bangsa ini memang harus apa ya saya bilang ya kita kasihlah pembelajaran kepada masyarakat. Oke, yang salah kita katakan salah, kalau ada korupsi silakan diproses, tetapi mari kita berikan apresiasi. Ini lompatan besar peradaban ini loh. Kalau dari kasus yang sedang ramai begitu, apa yang salah kalau Bang Freddy sendiri melihat? Iya, itu saya bilang tadi, memang di dalam ini kan kita baru pertama, bahkan di negara-negara lain ini belum terwujud, kita sudah melakukan ini. Mungkin proses perencanaannya ada yang kurang pas, seperti kata beliau tadi. Oke. Anda akui itu ya? Di situ ada biaya yang keluar, oke. Itu kan keputusan Pak Jokowi loh Bang. Tetapi menilai Pak Jokowi mengambil tetapi silakan buru-buru. dibuktikan apakah di situ ada markup, ada korupsi. Oke, kebijakan itu bukan tidak harus selalu mulus, ya, selalu ada permasalahan, selalu ada perbandingan dengan yang lain. Itu tuh biasa. Sampai gitu di sana loh. dulu Bang. Oke. Mas Agus, Anda melihat tidak betul ada markup di sana? Tadi di Angkut Laut. Dari awal saya bilang tidak markup karena apa? Itu kursnya waktu itu berapa? Yes. Oke. Kedua, mata uangnya dari yen dulu terus kemudian ke dolar dan yuan. Saya ingin berikan penekanan bahwa proyek ini betul tadi disampaikan itu bagus segala macam. Tetapi yang tidak bagus adalah memindahkan paksa ke Cina. Itu policy yang sangat menurut saya bukan menyesatkan ya, menghina betul sehingga Jepang kan juga marah. Jadi dia sudah membuat kajian, sudah tiba-tiba diserahkan gitu. Nah disitulah tata kelola yang dilakukan waktu itu salah betul. Kalau ini Jepang saja pasti tidak ramai. Bahkan pada saat awal itu saya juga ingat ya masih cukup ramai juga, bahkan almarhum ekonom Faisal Basri juga menyebut ini sampai kiamat pun nggak akan balik modal. Iya karena itu tadi penarikan paksa tadi. Kalau itu di Jepang kan kayak MRT, tenang aja. Lu dulu awalnya menawarkan itu ya sudah jalankan. Oh buat kita enak sekali karena itu G2G. Nah yang menjadi persoalan sekarang karena ditarik paksa. Terus berkembang macam-macam, netizen ditambahin segala macam, ada dibandingkan, nggak bisa dibandingkan karena jenis keretanya berbeda, yang di Mesir, yang di Arab Saudi, ya kemudian tanahnya juga di sana mungkin gratis dan tidak ada terowongan, itu nggak bisa di apple to apple. Artinya juga membandingkan bagaimana pembayaran hutang dari pendapatan penjualan tiket kereta Wus, kemudian yang hingga kini dinilai bahkan untuk membayar bunganya saja tidak cukup, juga tidak relevan. Artinya kan roda ekonomi dari kita berbicara Jakarta-Bandung, kota Jakarta-Bandung juga ikut berjalan berkat kereta Wus ini. Oh iya, dan yang masih belum tercapai adalah soal TOD, Transit Operator Development, di mana di sekitar itu akan dibangun sarana ekonomi. Tetapi kan karena pendek, susah. Ya kan sekarang kecepatan di atas 300 saja cuma berapa menit. Nah jadi maksud saya, ini memang dulu waktu Jepang itu sampai Surabaya, betul. Dia berhenti di Kerawang, dari Manggarai berhenti di Kerawang, karena di Kerawang banyak ekspat Jepang. Lalu dia ke sana, mau selatan atau utara atau tengah. Tapi kan dirubah itu, stasiunnya dirubah ke Halim, terus Tegaluar dan sebagainya, sehingga throughput dari kereta ini buat KAI tidak ada. Maka lalu dinegosiasikanlah dengan Pak Luhut waktu itu, muncullah Padalarang. Karena disitulah stasiun KAI. Nah hal semacam ini yang membuat sulit. Kalau dulu dilepas saja sudah Jepang selesai. Ya, itu tapi, persoalannya. Pada saat itu paling tidak salah satu pemikiran dari Pak Jokowi dan tim pada saat itu kan adalah dengan proposal Jepang semua beban dibebankan kepada negara. Enggak, ya itu China kemudian kan B2B 40-60. Enggak kan negara juga. Salah satu kebijakan yang cukup tepat menurut Anda? Enggak, karena waktu itu G2G itu kan loan, bentuk loan ya begitu. Kita mau ambil sepakat. Ya sudah, artinya dibayar dengan porsi APBN. Tapi ketika tadi dan dideklar menjadi B2B sama seperti IKN, lalu kan tidak berjalan karena lalu
waktu cost overrun Cina minta jaminan APBN, kan balik lagi. Ini yang Pak Menteri Keuangan keberatan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa coba dicek lagi semua dokumennya, hitung-hitungan 2% dibandingkan yang Jepang itu ada. Saya dulu punya, saya udah agak lupa. Itu kelihatan di situ mana yang tidak fair atau tidak betul ngitungnya. Orang-orangnya menghitung masih hidup kok. Gitu. Nah. Tapi juga viral kemudian bagaimana Menteri Keuangan Purbaya yang agak keberatan untuk membayarkan hutang itu. Dimana juga sekarang setelah statementnya Pak Purbaya viral, ini kok jadi main tunjuk-tunjukkan nih. Nah, bagaimana kemudian Bang Freddy melihat bagaimana keharmonisan ketika dulu menyatukan ide untuk menjalankan proyek kereta cepat ini seperti apa sih? Sekarang kok jadi main tunjuk-tunjukkan? Tapi dijawab nanti ya, Bang Freddy. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Kita pertahankan spirit B2B-nya gitu ya. Karena ini dulu spiritnya di awal, ya ini kita harus tetap pegang teguh. Minggu lalu kami juga sempat diskusi dengan Pak Purbaya dan kita juga tekankan Pak ini ya memang harus dikedepankan dengan Tiongkok B2B. Dan Tiongkok juga ngerti, karena kan dia juga 40% pemegang saham Mbak. Ya kan, jadi ya sama-sama dong kita harus tanggung bareng, kita harus negosiasi bareng dengan bank. Makanya tadi ada 3 komponen restrukturisasinya. Diperpanjang, kursnya ini kita harus lakukan perubahan supaya kita bisa memitigasi resiko kalau perubahannya melemah. Dan yang ketiga, suku bunganya harus turun. Tadi jadi walaupun ini lebih panjang, tapi suku bunganya kita turunin gitu. Semudah itukah kemudian? Ya nggak gampang. China? Nah, tapi kan kita nego dong. Ini di awal kita begini, kalau nggak gimana? Ya kalau misalnya tetap nanti Anda nggak mau direstrukturisasi, ya WUSH nggak bisa bayar, ya kita harus stop dong. Respon China seperti apa? Ya saya kira mereka make sense kok. Karena tadi Mbak, ini operasionalnya berjalan dengan bagus, laba operasionalnya ada, lebih bagus dari apa yang ada di Tiongkok, nggak ada alasan. Dan tadi, proyek ini Mbak, kalau kita berkaca apa yang terjadi di Jepang ya, di Jepang kereta cepat pertama 1964, sampai sekarang 2025, 61 tahun berlalu, itu jalurnya masih ada. Ini pun sama. Jadi ya ini masih panjang dan kita bisa lihat kok hitung-hitungannya nanti ketika bernegosiasi masih visible untuk dilakukan restrukturisasi ini. Jadi inilah Mbak apa yang kita sebut ya kalau B2B kita bisa enak restrukturisasi. Tapi kalau dulu kita terima proposal yang satu lagi semuanya 100% harus ditelan sama APBN. Ya kita nggak mau dong itu. Nah, itu dia paling tidak gambaran cuplikan singkat gitu ya pada saat wawancara ya kemarin. Ya, yang wawancara. Saya pernah lihat yang wawancara siapa tuh ya? Tapi jadi banyak dapat insight gitu. Karena mengapa kemudian seperti yang dipertanyakan oleh Mas Agus tadi, mengapa kemudian dari proposal Jepang dipilihlah proposal Cina. Nah, kemudian kalau kita berbicara restrukturisasi tadi dari 40 tahun menjadi 60 tahun, apakah melihatnya Mas Agus ini akan stagnan jika tidak ada perencanaan yang matang terkait cost dan revenue yang tidak ada perbaikan ke depannya? Loh, kalau perundingan begitu tidak boleh stagnan, sama kayak politik. Harus jalan, apapun hasilnya itu. Makanya masing-masing duduk bareng, dia katakan bahwa kita tidak sanggup bayar, bugono. Lalu ini seperti apa, ditarik oke, bunga turun oke, tapi jumlah nominal pinjaman dan bunga yang disepakati kan harus tetap ada. Kan sama kalau kita cicil rumah macet kan sama, bisa diperpanjang. Gitu. Artinya perbaikan dari sisi cost dan revenue juga harus diperbaiki dari WUSH ini. Kalau cost revenue-nya sudah ada. Nah sekarang mau diapakan, dihemat. Nah, dihitung aja yang sekarang itu sudah, kalau kurang dari situ berbahaya nggak? Kan misalnya dia harus bayar BHP per frekuensi itu 1,3 T per tahun. Yang ada nempel di tempat Telkomsel. Itu dibayar atau tidak? Kalau boleh Telkomsel udahlah kita yang bayar, berkurang. Banyak hal yang bisa didiskusikan. Meskipun banyak juga yang bilang, oke ini diperpanjang menjadi 60 tahun lah. Bunganya makin besar dong, kita harus bayar terus dong sampai 60 ya, bunganya turun tapi jumlahnya kan sama, cuma ditarik molor aja. Sama persis kalau kita pinjam rumah, pinjam mobil supaya nggak disita, kan begitu. Oke, artinya ini menjadi salah satu pilihan tepat ya? Ya, cuma itu satu-satunya, nggak ada tepat. Satu-satunya ya bernegosiasi ulang. Ya kan, makanya saya bilang stop dulu sampai Bandung, jangan teruskan dulu sebelum ini beres. Karena nanti nambah lagi pusingnya. Kalau ini beres kan bisa ini petaknya untuk 50 tahun, mau 50 tahun lagi atau bagaimana gitu. Walaupun tadi Bang Freddy menilai atau berkata bahwa ya ini kan proyek belajar, kita bisa belajar sama-sama dari proyek ini. Ya belajar dari yang Jakarta Bandung ini. Betul. Selanjutnya bagaimana? Jadi postpone dulu, pastikan bereskan dulu. Kalau beres 60 tahun lagi nih Bang? Bukan beres dari pasti kita semua sepakat. Ya silakan.
Kita semua sepakat kayaknya agak sulit tuh sekarang Bang Freddy kalau melihat bagaimana kemudian ada dua sisi yang bilang kayak Pak Budiari bahwa udah ini kereta Wus aman-aman saja nggak ada apa-apa, tapi juga kemudian Pak Luhut berbicara bahwa ini proyek kereta cepat ini busuk dari awal. Saya terima udah busuk katanya gitu. Ya kan udah disampaikan bahwa memang prosesnya di awal ini banyak kendala segala macam. Itu yang dimaksudnya kan seperti itu. Nah, pertanyaan netizen maksudnya gini Bang, kenapa sih pada saat itu Pak Jokowi nggak melihat hal ini apa? Karena kan ini keputusan pada saat itu diambil langsung oleh Presiden dan juga timnya ya gitu. Ya makanya ditunjuk tim baru, Pak Luhut disuruh ngurusin itu. Alhamdulillah bisa terbangun sampai sekarang kan begitu. Jadi bicara restruct ini memang dalam bisnis kan biasa ya, dalam bisnis sangat biasa strategi restruct ini. Jadi restruct itu kan utangnya segitu, cuman bayarannya diperpanjang. Tadi beliau udah menyampaikan. Salah satu syarat dan syarat utama biasanya disetujui restruct itu kan juga dilihat kan memang operasionalnya ini memang udah untung. Udah untung Bang? Iya operasionalnya sudah untung. Bicara EBITDA ini udah positif loh. Itu kan tadi saya tuh udah ngomong ya. Jadi maksudnya dia dari penjualan tiketnya udah bisa membiayai operasional perusahaannya. EBITDA-nya jika tidak bayar bunga gitu ya. Iya, saya bicara operasional saja. Tapi memang karena memang pendapatannya belum mencukupi untuk membayar bunga, utang segala macam, maka dilakukanlah restruct. Artinya dari operasional itu ini menjadi bahan utama untuk memang menyetujui, untuk mendiskusikan restruct ini. Ini sangat secara bisnis rasional kan seperti itu. Biasa di dalam dunia bisnis melakukan restruct itu biasa. Tadi merespon misalnya ketum kami yang menyatakan lanjutkan saja, ya tentu dengan saya bilang tadi dengan kajian-kajian lah, tidak segampang dengan kajian-kajian tadi dari pembelajaran yang sudah Jakarta Bandung ini apa sih yang perlu diperbaiki ya. Mas Eto juga sudah menyampaikan kalau tadi misalnya di Tegal Luar, nah nanti ini dibangunnya seperti apa, stasiunnya seperti apa, kemudian juga kontur-konturnya. Udah dipikir lah ya. Gitu. Iya, jadi itu kan yang pertama seperti itu. Yang kedua tentunya kalau masuk ke lubang yang sama lagi ya udah dipenjarakan aja semua orang-orang itu kan begitu. Itu maksudnya seperti itu loh. Ada pembelajaran yang mahal di sini. Nah, tetapi apakah itu korupsi kan belum tentu. Nanti dilihat silahkan kan itu. Nah, kita juga penasaran Bang Freddy. Bang Freddy kan tentunya juga punya akses untuk masuk gampang keluar masuk ke rumah Pak Jokowi. Sejauh ini tanggapannya Pak Jokowi apa terkait dengan polemik Wus yang sekarang ramai begitu? Kami kemarin baru dari situ, memang tuh kan bener kan dari sana kan. Tapi nggak ada kami diskusikan tentang. Masa nggak ada? Nggak ada. Jadi itu Pak Budiari statement gitu, memang beliau spontan karena ditanya oleh wartawan kan begitu ya. Jadi tapi kan kita sama-sama tahu ya karakter Pak Jokowi ini orangnya buat terobosan, cepat. Tadi juga udah digambarkan ya. Ini juga merupakan geopolitik, kenapa akhirnya kan memilih Cina. Ya beberapa pihak sudah mengatakan itu, oke lah Jepang kamu urus MRT, ini kita juga harus memang bersama-sama dengan Tiongkok dalam hal ini. Jadi tidak sesederhana mungkin di masyarakat juga. Nah. Yang penting kan sekali lagi, yang penting ya kalau memang ada korupsi di situ hajar. Ya, itu Pak Jokowi bilang begitu nggak? Itu standar lah, semuanya juga begitu. Itu karena kan khawatirnya kan ini rame banget nih ya di media sosial, di mana-mana sudah diperbincangkan, bahkan Menku juga ngomong. Maksudnya Pak Jokowi itu ada nggak sih gitu ya perasaan kayak, waduh kok jadi begini gitu. Loh, ini kan hal gini. Di awal kok jadi begini. Ini hal yang sama dengan pembangunan tol Sumatera lah. Nah tuh, kalau Wus? Bukan, maksudnya konteksnya adalah kalau dikatakan Wus tadi oke lah, operasionalnya sudah untung. Ya, tol Sumatera bahkan belum loh, gitu loh. Jadi di dalam membangun infrastruktur ya tidak semata-mata. Jadi memang ada public service di situ, ada kewajiban negara di situ. Dan untuk HUS ini kalau tol udah puluhan tahun kita bangun, kalau HUS ini kan dahsyat lompatannya, terobosannya luar biasa, begitu loh. Jadi kita melihat masa depan itu dari pembangunan HUS ini, bisa loh kita. Inovasinya bisa loh, menghadirkan modernitas yang luar biasa bisa loh negara ini. Ya. Apa yang tidak bisa? IKN begitu spektakuler bisa loh.
Nggak ada titip pesan apa gitu Pak Jokowi terkait kasus ini? Nggak ada. Nggak dipikirin ya Mas? Nggak dipikirin? Lo beliau kan bukan kan nanya. bukan pemerintah lagi. Paling nanti kalau ditanya tanggapannya ya bagus paling begitu juga gitu loh. Mas Agus sendiri melihat bagaimana? Sebenarnya ini proyek bagus, tapi bagus. Tapi tadi saya agak komentari Seto tadi ya, itu bilang EBITDA untung. Coba tolong sekarang BPK keluarkan. Saya tidak yakin, ya kan? Karena persoalannya banyak hal-hal yang belum dimasukkan. Misalnya tadi saya masih bertanya terus tapi belum ada yang jawab soal tadi pembayaran BHP frekuensi. Itu 1,3 T per tahun. Nah itu bagaimana? Masukkah sudah? Makanya periksa semua dokumennya. Kan BPK setiap tahun mengaudit 4 BUMN itu. Periksa semua apakah sudah ada dan seterusnya baru jalan. Jadi saya belum percaya itu. Nah kalau tadi pertanyaan Anda apa tadi? Yang barusan pertanyaan proyeknya sebenarnya bagus. Oh, proyeknya sih bagus. Cuman kan yang tidak bagus tadi pemindahan paksa tadi plus perencanaannya karena begitu dihitung ulang kok bisa beda. Nah, ini harus diperiksa. Oke, berarti untuk nanti dilanjutkan sampai Surabaya? Hold dulu. Beresin dulu ini. Jangan karena gini, itu nanti kanibal. Karena kan sudah ada jalan tol sampai ujung sana. Kemudian pesawat, sekarang Garuda sedang disuntik 30 T lebih. Kalau ditambah ini sampai sana, selesai dia. Orang naik itu kan dari kota ke kota, Garuda harus keluar kota. Dengan bandara begitu. Itu harus dihitung pada saat negosiasi nanti, renegosiasi. Jadi gimana Jakarta-Surabaya cita-cita Pak Jokowi, Mas Freddy? Ya tentu dikaji dulu. Kalau memang restrak ini berhasil, bisa dilakukan, bukan mustahil. Saya setuju sampai Banyuwangi juga dibangun ini. Ya karena sudah terbukti gitu loh. Kalau itu betul ya, kalau HUS itu tadi operasionalnya ya itu sudah bisa membiayain, artinya 3, 5, 10 tahun ini akan untung ini proyek. Ya, kalau di Cina katanya 10 tahun baru operasionalnya bisa positif. Nah, ini kita hari 2 tahun. Artinya ini secara bisnis rasional, proyeksi ke depan artinya bagus. Oke, ada implikasinya. Seperti realitas saja lah. Itu travel sekarang harganya turun. Tapi itu menjadi pemilihan bagi masyarakat. Yang mau naik travel 50.000 oke, yang mau butuh cepat bisa bayar mahal, oke, ya mau pariangan, oke. Karena Ayah juga tadi sudah menjelaskan bahwa saya pernah naik bus, enak kok, nyaman kok. Enak, saya pernah naik. Titip salam untuk Pak Jokowi, terima kasih ya Pak. Ini gimana nih sekarang? Luar biasa loh. Oke, makasih banyak Mas Freddy. Terima kasih. Lagi-lagi ini pembelajaran lesson learn untuk kita semua, termasuk jangan sampai kemudian gegabah lagi untuk panjang WUS dari Jakarta ke Surabaya jika hal ini belum tuntas. Betul sekali. Ayah Gemini ya? Kenapa tuh? Kok bedanya cepet banget kayaknya? Aquarius saya nanti kalau ulang tahun Februari kasih kado ya. Dan pemirsa apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan berita yang viral. Ini salah satu yang viral di media sosial. Ya, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ini yang sempat menggebarkan warga Bantul, Yogyakarta, Philip. Jadi ada sebuah warung bakso, tepatnya di Ngesti Harjo Kasihan di Bantul, Yogyakarta. Ini yang ramai banget sejak tahun 90 nih. Terus tiba-tiba viral karena dikabarkan bakso tersebut mengandung daging babi. Nah, ada tulisannya awalnya. Inilah warung bakso Ayah dan pemirsa yang menggunakan daging babi yang telah dipasangi spanduk bakso babi tidak halal. Tentunya pemasangan spanduk tersebut dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia, Ranting Ngesti Harjo, Musi Kasihan, dan pemerintah setempat, Kepala Dukuh dan RT. Pedagang bakso memang sudah berjualan sejak tahun 90-an yang seperti tadi Ayah sampaikan, dan diketahui menggunakan daging babi. Meskipun masyarakat sekitar tempat berjualan bakso tersebut sudah mengetahui bahwa warung bakso tersebut menggunakan babi, namun banyak umat muslim dari luar daerah yang mampir dan membeli bakso di tempat tersebut. Melihat kondisi ini, Dewan Masjid Ranting ini bertindak bersama institusi lain dengan menemui pedagang bakso.
Akhirnya disepakati di warung bakso tersebut dipasang spanduk bertuliskan bakso babi tidak halal, sehingga umat muslim dari luar wilayah ini tahu ya, yang ingin mencicipi ataupun yang ingin mencoba bakso yang viral ini bahwa mengandung daging babi. Iya, jadi memang sebenarnya sih sah-sah saja, tapi paling tidak kan sudah ada aturan ya, ada bahwa informasinya, mohon dong dituliskan bahwa ini merupakan produk non halal, sehingga warga muslim juga bisa lebih berhati-hati lagi. Betul gitu sekali. kan. Penasaran ya seperti apa ya? Rasanya? Bukan. Tempatnya rame nggak pagi-pagi, walaupun kayak jam segini masih belum buka sih ya. Betul sekali. Coba yuk kita coba tanya, sudah ada rekan kami di sana, ada Danita Riyadini langsung dari lokasi. Danita, udah pernah coba belum lo? Silakan dengan laporan Anda, Danita. Philip, Maria, dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya berada di bakso yang sudah terpasang spanduk bakso babi tidak halal. Karena ini sedang viral sekali akhir-akhir ini di Yogyakarta, terutama di Ngesti Harjo, Kasihan Batu, Yogyakarta. Karena bakso yang ramai setiap hari sejak tahun 90-an ini tiba-tiba terpasang spanduk bakso babi atau tidak halal. Karena informasi dari warga setempat memang bakso ini selalu ramai, baik yang muslim atau tidak muslim yang kesini, karena memang sebelumnya tidak ada spanduk nih. Saya akan bertanya dulu dengan warga di sini, pemirsa, seperti apa sih awal mula ada bakso, namanya bakso Pak Saido gitu informasinya. Pak Blorok, selamat pagi Pak Blorok. Selamat pagi Bu. Pak Blorok, ini bakso Pak Saido ini betul Pak, sudah lama sekali atau? Iya, sudah lama sekali itu. Itu sudah sekitar 10 tahunan. Awalnya memang berkeliling dan ke sini. Seperti apa sih? Apa memang dari dulu memang warga sekitar sudah tahu kalau ini mengandung babi, sehingga memang akhirnya ada laporan dan ada spanduk ini atau dipasang ini Pak? Iya, sudah tahu, itu dari dulu itu sudah tahu kalau itu bakso babi. Tapi ya namanya manusia nggak tahu, saya juga ya, mungkin dagingnya enak apa saya nggak tahu. Sebenarnya dari kata itu bakso babi haram, daging nyalanya itu banyak. Dia dulu keliling ya Mbak ya, keliling dari kampung ke kampung sana. Mungkin bapaknya juga tahu nih Pak G, keliling ya Pak G, keliling dulu. Banyak peminatnya Pak, atau mungkin selalu ramai memang di sini? Berapa orang datang dari luar juga? Kalau ramenya rame itu sekitar kalau dari jam 2 ya Mbak ya, jam 2 itu sampai kadang sampai jam 6 itu sudah habis. Yang beli itu kebanyakan dari luar. Kalau dari sini tuh ada, cuma yang langganan saja yang ini. Tanggapannya setelah sekarang sudah ada spanduk informasi tidak halal di sini? Kalau menurut saya ya monggo, saya itu cuma menyediakan tempat ya Mbak ya. Saya mau diperbolehkan atau enggak itu nanti setelah monggo lah, dari majelis apalah namanya itu monggo. Saya cuma dari Suwargi Ibu itu, dari awal buka itu yang menyewakan kan Suwargi Bapak Ibu yang sudah meninggal. Saya hanya meneruskan sampai tahun 2026 akhir, November nanti habis kontrak. Pak Blorok ini masih banyak yang datang ke sini buat beli setelah ada spanduk ini berarti Pak, atau bagaimana? Masih ada juga yang beli. Ya sudah dikasih tahu sama saya, dikasih tahu kalau ini bakso babi ya, tapi yang namanya pembeli nggih, saya nggak bisa komen apa. Monggo lah yang mau beli, sudah tahu bakso babi kok tetap beli ya. Terima kasih Pak Blorok. Saya akan langsung ke DMI-nya pemirsa, Dewan Masjid Indonesia Ranting Ngesti Harjo, untuk mengetahui seperti apa sih awal mula atau keresahan apa sehingga akhirnya memutuskan untuk memasang spanduk daging babi atau bakso tidak halal. Ya, bismillah. Boleh Pak? Ya. Perlu kami jelaskan ya, ini alhamdulillah kita sampaikan ini di publik bahwa DMI, Dewan Masjid Indonesia Ranting Ngesti Harjo, betul-betul prihatin. Kita merasa sekitar resah, kemudian miris hati kami, terpanggil untuk menyampaikan bahwa di sini dijual bakso babi, ya. Dan ketika kita melihat saudara-saudara kita Muslim banyak yang kemudian tidak tahu, mencicipi dan sebagainya, kami tergerak. Maka tepatnya di bulan Januari kita pasang spanduk di sini. Spanduk bertuliskan bakso babi yang kemudian kita berikan label DMI di situ sebagai pemasang. Itikat kami adalah memberikan satu berita bahwa
bakso ini adalah bakso babi. Dan saudara-saudara Muslim supaya memahami, mengetahui ketika mau jajan di sini akhirnya bisa mengantisipasi ya. Dan itu berjalan sudah lama ya, dari bulan Januari sampai dengan hari ini gitu ya. Ini banyak sekali dari warga, dari teman-teman yang menyampaikan terima kasih kepada DMI yang telah memberikan warta bahwa bakso ini adalah bakso babi gitu ya. Dan alhamdulillah ya, dari hasil pemasangan itu luar biasa. Banyak apresiasi, banyak sekali yang menyampaikan jazakumullah khairan dan sebagainya kepada kami. Itu sehingga kami merasa ya inilah dakwah kita ya, dakwah bil hal. Kita katakan kita tidak melarang, sekali kita klarifikasi ya, kita tidak pernah melarang orang jualan ya, tapi kita hanya menyampaikan kalau jualan jujur. Ya, sampaikan kalau memang jual babi, ya sampaikan di situ ada pengingatnya yaitu daging babi gitu ya. Itu saja. Jadi apalagi ya, mohon maaf, apalagi ada yang menyampaikan kok ada tulisannya DMI di situ, apakah di DMI itu support? Naudzubillah. Ya, kami justru yang memasang spanduk itu supaya masyarakat tahu bahwa peran DMI, Dewan Masjid Indonesia, sebagai satu payung lembaga dakwah di masjid-masjid terutama di wilayah Bantul, kami sangat betul-betul ya merasakan kehadirannya, sehingga ketika melihat situasi banyak orang yang kemudian merasakan mencicipi bakso ini, terutama yang safar jalan dari sana ke sini mampir, itu yang nggak tahu. Kalau sekitar sini insya Allah udah pada paham ya, di sini adalah dijual bakso babi. Nah, yang tidak tahu itu menjadi kepedulian kami supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Maka kita branding di situ bakso babi. Supaya apa? Tidak lain supaya mengetahui publik bahwa di sini dijual bakso babi, yang artinya itu bukan makanan yang halal, tapi makanan yang haram. Pak Arief, untuk Pak Saido sendiri atau penjualnya sendiri seperti apa Pak setelah dipasang gitu responnya? Pak Saido ketika kita pasang ya orangnya kooperatif ya, tidak masalah begitu. Artinya bukan kemudian menjadi berat bagi Pak Saido memasang itu. Monggo saja, tidak apa-apa, welcome gitu. Dan ini menurut informasi dari Pak Blorok tadi bahwa di sini tidak akan lama kok, nanti tinggal 1 tahun lagi kontrak gitu ya. Doakan saja mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah ya hidayah. Ya, termasuk Pak Saido, kita senantiasa memberikan doa kepada Pak Saido karena Muslim beliau, ya, maka supaya mendapatkan hidayah dan kemudian menemukan hijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Arief untuk informasinya. Setelah ada spanduk bakso babi memang tidak menyurutkan ataupun memang terus buka atau tetap buka siang hari hingga sore hari. Namun memang pengunjung yang tadinya belum mengetahui dan tadinya mampir, mereka akhirnya mengetahui dan tidak mampir. Artinya hanya orang-orang atau hanya masyarakat yang memang mengkonsumsi daging babi saja yang tiba atau yang membeli jajan makan bakso Pak Saido di Ngesti Harjo ini pemirsa. Harganya yang murah meriah, informasinya hanya 8.000 saja. Itu membuat bakso ini selalu ramai dan dari tahun 90-an pemirsa. Dan saat ini memang sudah ada informasinya, jadi memang sudah bisa memilah-milah masyarakat terutama Muslim yang ingin jajan bakso di kawasan Ngesti Harjo ini atau bakso Pak Saido ini. Saya kembalikan ke Philip dan juga Maria. Ya, terima kasih dari Taryadini melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta. Jadi tahu banyak hal kita ya. Jadi sudah ditulis tuh mengandung daging babi, yang punya juga Muslim ternyata. Muslim begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kejujuran juga tempat usaha bisa menjadi lebih ramai gitu. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Ini salah satu yang harus diwaspadai oleh pemirsa dan juga Maria Segaf. Iya betul. Para pengguna Transjakarta harus bersiap karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menaikkan tarifnya. Sesaat lagi.
Ya, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pengumuman bagi warga Jabodetabek pengguna Transjakarta. Ada apa tuh? Ada apa? Harus bersiap-siap karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menaikkan tarifnya dari yang semula 3,5, Philip ya. Informasinya mau naik jadi Rp5.000 ini. Nah, ini antara kabar buruk buat pemirsa atau mungkin kabar baik untuk Ayah meminta kenaikan uang bulanan. Nah, betul. Karena ada tarif yang naik begitu ya. Kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 ini tentunya tidak bisa dihindari mengingat biaya operasional dari pendapatan Transjakarta semakin turun setiap tahunnya sehingga subsidi yang diberikan menjadi lebih besar. Penyesuaian tarif ini sendiri masih menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014. Artinya tarif belum bisa diterapkan sebelum ada keputusan gubernur dan persetujuan dewan. Kenaikan tarif ini diharapkan bisa meringankan beban subsidi sekaligus menjaga keberlanjutan layanan transportasi massal di ibu kota. Oke, meskipun memang kalau kita lihat sebenarnya kan ini Transjakarta udah nggak naik dari 2005, Philip udah lama banget kayak gitu ya. Tapi kemudian sekarang naik dari 3,5 jadi 5.000 walaupun kenaikannya nggak cukup besar. Tapi gimana nih respon pengguna Transjakarta yang setiap hari gitu ya? Dan ramai selalu loh kalau tiap pagi, siang, sore, malam Transjakarta ini salah satu roda transportasi yang cukup digemari oleh masyarakat. Betul, andalan warga Jakarta. Begitu kita coba bincang-bincang ya sama Hafsah Safira yang sudah ada langsung di lokasi salah satu lokasi Transjakarta ini ya. Silakan Hafsah. Ya, selamat pagi Maria, Philip dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia. Saat ini saya berada di Bundaran HI, halte Bundaran HI yang cukup ramai yang sering dipakai oleh masyarakat untuk menggunakan bus Transjakarta. Adapun memang bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berencana untuk menaikkan tarif bus Transjakarta yang semula dari Rp3.500 ini naik menjadi Rp5.000. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Disub DKI Jakarta yakni Syafrin Liputo yang mengatakan bahwa kenaikan ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengejar angka cost recovery dan juga pemulihan biaya yang telah dikeluarkan. Lalu bagaimana respon dari masyarakat? Ini kita langsung tanyakan kepada para masyarakat dan juga para pengguna bus Transjakarta di sini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dengan Mas siapa? Bastian. Mas Bastian, Mas boleh tanya sedikit-sedikit ya. Dari Mas Bastian sendiri sering nggak menggunakan bus Transjakarta? Aku sering setiap hari dari Kalideres ke Bundaran HI ini. Oke, Mas, ini kan ada isu begitu ya bahwa bus Transjakarta ini mau naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan. Kalau dari Mas Bastian sebagai masyarakat yang sering menggunakan bus Transjakarta ini bagaimana menanggapinya? Kalau menurut aku itu masih wajar ya, apalagi kita kan udah nggak naik dari sejak 2005 setauku ya. Menurutku untuk harga Rp5.000 itu masih terjangkau. Namun juga pemerintah juga mesti melakukan penelitian apakah memang kenaikan ini seimbang dengan daya beli masyarakat, terutama pengguna harian seperti saya. Tapi menurut saya untuk dari Rp3.500 ke Rp5.000 masih worth it ya. Apalagi kan saya dari Kalideres ke sini kan lumayan jauh ya. Jadi artinya masih menjangkau begitu ya angka Rp5.000 ini. Tapi kalau dari Mas sendiri sebagai pengguna juga setiap hari begitu berada di halte-halte, apa saja sih fasilitas yang mungkin dari Mas ini merasa perlu ada peningkatan begitu fasilitas bus Transjakarta? Menurut saya fasilitas di halte ini udah cukup baik ya. Sekarang udah ada dispenser umumnya, udah ada udah ada AC-nya dan juga kipas angin. Terus juga apalagi yang di Monas itu udah diperluaskan. Jadi untuk saya pengguna Kalideres itu nggak ngantri sepanjang kayak yang setahun lalu gitu loh gitu. Artinya ini masih sangat worth it untuk dinaikkan hingga Rp5.000. Terima kasih banyak Mas Ferdian, silahkan kembali ke aktivitas Anda. Pemirsa, tadi kita sudah melihat, lalu terkait harga Rp5.000 ini memang menjadi rencana dikarenakan Rp3.500 tarif ini sudah diberlakukan sejak 2005, artinya sudah 20 tahun dan sudah 2 dekade tarif tersebut belum naik. Selain daripada Mas Febri, tadi kita akan bertanya lagi nih ke salah satu pengguna bus Transjakarta untuk melihat bagaimana opini dari masyarakat terkait kenaikan bus Transjakarta. Permisi, saya izin bertanya ya Mas, Mbak. Ini dengan Mbak siapa? Fania. Dengan Mbak Fania dan juga? Ferdi.
Oke, Mbak boleh berdiri. Mbak Fania, ini kita kan ada rencana untuk adanya kenaikan tarif dari 3.500 hingga 5.000. Kalau dari Mbak Fania ini sendiri, apakah sering menggunakan bus Transjakarta dan bagaimana tanggapannya? Ya saya lumayan sering sih, tapi nggak sering banget, tapi ya lumayan sering menggunakan. Terus tanggapan saya, sebenarnya saya setuju-setuju aja. Karena kan kalau dilihat sekarang Transjakarta fasilitas penunjangnya makin bagus, terus rutenya juga makin banyak. Jadi untuk ke 5.000 juga menurut saya setuju. Oke, kalau dari Mas Febri sendiri ini bagaimana menanggapi dan apakah Mas Febri juga sering menggunakan bus Transjakarta? Kalau dari saya sendiri, karena saya baru pertama kali di Jakarta ya Kak, menurut saya kenaikan tarif dari Transjakarta dari 3.500 ke 5.000 itu masih di tahap wajar, karena saya juga melihat dari internet bahwasanya layanan dan fasilitasnya juga diperbaiki menjadi lebih baik. Makanya saya sangat mewajarkan apabila dari tarif 3.500 menjadi 5.000. Oke, tapi kalau sejauh ini nih dari Mas Febri dan juga Mbak Fania melihat fasilitasnya tuh apakah sudah bagus ataukah perlu ada peningkatan, dan apa saja yang perlu ditingkatkan dari fasilitas bus Transjakarta? Walaupun udah bagus, masih tetap harus ada peningkatan. Jadi kayak misalnya kalau antrian itu masih harus ditata, diatur kalau menurut saya. Menurut saya ini sudah cukup baik ya Kak, karena ada yang gerbong 2, ada yang gerbong 1 juga kan Transjakartanya, jadi lebih bisa menampung banyak di jam-jam seperti ini. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Mbak Fania dan juga Mas Febri, silakan melanjutkan aktivitas Anda. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar beberapa opini dari masyarakat terkait peningkatan tarif yang mana ini menjadi rencana dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan memang sampai saat ini belum ada konfirmasi pasti kapan tarif tersebut akan diberlakukan. Namun dari Gubernur yakni Pramono Anung ini menanggapi bahwa rencana ini akan terus masih didiskusikan lebih lanjut, mengingat bagaimana melihat daya beli dari masyarakat dan juga memastikan bahwa kenaikan tarif ini nantinya tidak akan memberatkan masyarakat. Kita lihat nanti bagaimana realisasinya, dan kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Hafsa untuk laporannya yang memang tadi juga komentarnya cukup menarik ya, bagaimana sebenarnya masyarakat juga setuju, nggak ada masalah, yang penting fasilitasnya ditingkatkan, armadanya ditambah, tentunya juga untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna Transjakarta. Terima kasih Hafsa untuk laporannya. Ya pemirsa, kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami hadirkan beragam informasi viral pokoknya ya belakangan ini. Salah satunya ada seorang siswi SMA di Langkat, Sumatera Utara yang jadi korban kekerasan fisik oleh teman-temannya, bahkan hingga dicampakkan ke ladang. Sesaat lagi informasi untuk Anda. Ya. Yang viral, kita hadirkan berita-berita yang viral di segmen ini pemirsa. Salah satunya ini ternyata dunia pendidikan kita masih jauh dari kata bebas perundungan. Ya. Karena kali ini seorang siswa SMA di Langkat, Sumatera Utara yang menjadi korban kekerasan fisik oleh teman-temannya hingga ditinggalkan di ladang. Jadi video ini sebenarnya ini harus kami samarkan ya, karena tidak nyaman untuk disaksikan. Sebenarnya ini memperlihatkan seorang siswa yang dikeroyok oleh dua temannya dan dilihat teman-teman sekolahnya saat korban sendirian dan bahkan sudah tak berdaya begitu ya. Korban kemudian lalu dicampakkan oleh para pelaku ke ladang, di mana video ini direkam pada Jumat kemarin. Lagi-lagi ya. Betul. Bagaimana kemudian aksi perundungan juga masih terus terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Sedih sih. Untuk mengenyam pendidikan. Betul. Ya, kita beralih ke informasi lain yang viral dan juga ramai ini kemarin nih. Bahkan selebritas juga banyak yang upload soal ini nih. Oh, salah satunya juga Maria Segaf yang rutin berolahraga yang lagi viral. Pedal. Nah, tapi kemarin nih di salah satu sarana lapang olahraga pedal di wilayah Kembangan, Jakarta Barat ini roboh usai kemarin kan anginnya cukup kenceng ya pada Minggu sore itu, Philip. Dimana kalau kita saksikan ini para pengunjung juga panik
meninggalkan lokasi lapangan pedal karena takut tertimpa bagian atap lapangan pedal yang ambrol begitu ya. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras yang disertai angin kencang ini yang melanda wilayah Jakarta kemarin gitu. Dan itu bukan lapangan pedal biasa begitu ya. Ini lapangan pedal yang cukup prestisius lah ya. Bahkan beberapa selebritas juga biasa setiap hari main di sana. Termasuk kemarin Tasya Farasya tuh lagi main di kejadian. Nah, kalau yang viral kali ini pemirsa, ini ada seorang sopir ambulans asal Bandung, Jawa Barat yang kemudian meninggal dunia sesaat setelah menghantarkan jenazah ke rumah kediaman atau rumah duka di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini tentu mengharukan sekali kalau kita lihat betul-betul menyelesaikan tugasnya mengantar jenazah baru kemudian dirinya berpulang juga. Betul sekali, di mana dalam video yang beredar di media sosial ini terlihat ambulans yang dikemudikan oleh Wahyu, seorang sopir berusia 48 tahun sudah tiba sebenarnya di rumah duka. Nih lagi parkir nih ya. Betul. Namun ketika proses penurunan jenazah, tak lama justru Wahyu ini tiba-tiba saja terjatuh dari kursi kemudi. Ini kan kalau kita lihat pada saat lagi parkir kan memang nggak ada yang aneh, ya, betul. Nampak biasa saja, lancar, nggak ada hal-hal yang tidak terduga. Nah, sesaat setelah ini nih. Baru saja Wahyu tidak sadarkan diri dan kemudian juga ini membuat warga panik dan langsung membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayang, nyawa Wahyu ini tidak tertolong. Luar biasa, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena sejauh ini juga sudah mengantarkan banyak jenazah ke rumah duka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke pemirsa, nih kalau kita lihat nih ya, dunia perselebritas. Lagi marak nih isu perceraian nih. Kan kita jadi ingin belajar banyak hal di sana ya. Sebenarnya seperti apa sih komunikasi yang baik yang dijalin antara suami dan juga istri. Apalagi kalau dua-duanya sama-sama sibuk kerja nih. Kayaknya sebelum membahas itu komunikasi kita juga harus diperbaiki kayaknya. Kan kita bukan suami istri enak aja. Nah kalau gitu langsung saja ya saksikan Hidup Sehat saat lagi bersama dengan Sekar Wanda yang membahas bagaimana komunikasi yang sehat antara suami dan istri begitu ya. Oke, akhir kata saya Filipus Yonaso. Saya Maria Segaf. Kita berdua pamit ya. Terima kasih. Sampai jumpa.